Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku ingin mengambil tema tentang ada seseorang yang ingin jujur denganmu. Dia ingin mengatakan kebenarannya. Oke, berarti selama ini ada seseorang yang menutup-nutupi sesuatu dengan kamu ya, dia tidak jujur dengan kamu. Oke, kita cari, kita tarik energi orang ini. Siapa sih yang ingin berkata jujur dengan kamu? Oke, dia adalah seseorang yang merasa bahwa kamulah orang yang mampu memberikan kebahagiaan terhadapnya. Ketika dulu dia bersama kamu, dia ngerasa bahagia banget. Dia ngerasa kayak kamu itu mampu menghibur dia, selalu ada untuk dia ya. Kamu tulus, kamu ikhlas gitu loh. Apa ya? Ada di dekat dia itu kamu tulus, kamu ikhlas, nggak ada niatan-niatan tertentu gitu. Kalau aku lihat memang saat ini dia lagi fokus dengan keluarga ya, dengan keluarganya dia lagi butuh untuk memperbaiki situasi keadaan keluarganya. Terus itu juga aku lihat di sini memang kamu dengan dia sudah berpisah ya, tapi dia masih kayak belum benar-benar mengakhiri hubungan ini. Ya, jadi walaupun kalian berpisah secara fisik atau hubungan ini memang sudah berakhir gitu, tapi aku rasa di sini dia memang belum benar-benar apa ya, menginginkan atau membuat hubungan ini total berakhir gitu. Enggak, ya masih ada rasa percaya diri bahwa suatu saat nanti akan ada jalan yang terbaik yang akan semesta berikan kepada dia dan kamu gitu ya. Dan nih very soon aku lihat segera dia akan menceritakan, menjelaskan keadaannya, kebenarannya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, apa yang selama ini tidak dia ungkapkan ke kamu. Aku lihat segera dia akan mengatakannya, apapun itu ya, semua kebenaran yang mungkin tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, atau apa yang saat ini sebenarnya terjadi dengan dia ya, apapun itu. Kalau aku lihat di sini dia akan ungkapkan. Kenapa? Karena saat ini tuh dia masih apa ya, sering stalkingin kamu, masih sering ingin tahu ya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Dia kayak masih ingin mengeksplor dirimu gitu ya. Dan kenapa sekarang membuat hubungan kalian berakhir, nah itu juga dia sedang explore kenapa. Terus itu juga kenapa sekarang kamu mungkin mengabaikan dia atau cuek sama dia gitu ya. Nah itu juga masih dia apa ya, sedang cari tahu gitu. Kenapa? Karena memang si dia ini sebelum mau bertindak ya atau mau menceritakan kejujurannya, kira-kira nih kamu masih mau nggak ya dengerin kejujuran aku gitu, kamu masih welcome nggak ya sama aku kayak gitu. Jadi makanya sampai saat ini dia masih sering stalkingin kamu untuk melihat keadaan dan situasinya apakah memungkinkan bagi dia untuk ya terbuka, untuk jujur, untuk kembali berkomunikasi dengan kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia masih penasaran banget sama kamu. Sebenarnya tuh kamu itu gimana sih perasaannya sekarang terhadap dia? Sebenarnya kamu itu apa sih yang sedang kamu lakukan? Everything tentangmu, apapun tentangmu, dia itu masih pengen tahu gitu ya. Dia masih pengen mengenal kamu, ingin lebih banyak tahu tentang dirimu gitu. Aku lihat di sini. Oke, kemudian ada apa itu? Knight of Sword. Dan gini, mungkin berarti selama ini kamu itu berdealing dengan seseorang yang tidak jujur, terobsesi pada diri sendiri atau narsis ya. Terus itu juga mungkin orang yang gak sopan, gak bijaksana, jahat, sarkistik, sinis, terus itu agresif, kasar, apalagi ya. Kalau aku lihat di sini banyak sekali sifat-sifat dia yang negatif ya, bahkan mendominasi ya, mendominasi kamu. Terus juga orang yang gampang kehilangan kendali atas dirinya ya.
Terus itu juga dari sikapnya ini akhirnya membuat orang lain berisiko jatuh, ya, jatuh, terpuruk, kecewa, terhianati. Wah, pinter nih orang. Pinter menyakiti anak orang gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orangnya sangat pintar sekali membuat kata-katanya itu, kata-kata yang digunakan itu mempengaruhi orang lain ya. Jadi mungkin kalau misalkan mempengaruhi orang tuh pintar dia nih ya kalau aku lihat di sini. Bahkan dikonfirmasi lagi dengan Page of Pentacles-nya reverse ya, berarti memang ini sebenarnya kartu peringatan bagi kamu. Berarti kamu berdealing dengan seseorang yang memang tidak jujur, tidak setia ya, terus juga orangnya tidak dewasa, bahkan mungkin orangnya itu punya watak yang buruk ya. Apa sih, orang yang suka gampang banget murung gitu ya, kemudian kayak gitu tuh. Terus juga suka berbohong ya, bahkan mungkin juga memperlakukan pasangan juga dengan buruk ya, sehingga mungkin di sini kamu akan beresiko kehilangan, mungkin dia akan beresiko kehilangan pasangan dan dia juga menyesali itu gitu ya. Jadi memang kalau kamu masih mau sama dia memang sangat-sangat harus berusaha keras banget ya, perlu berusaha keras banget membuat hubungan kalian itu bisa menyenangkan gitu. Mungkin kamu akan capek banget gitu ya, karena kalau aku lihat di sini selama ini kamu sempet tuh nyoba ngebuat dia mungkin berubah, kamu masih berharap dia berubah, terus itu kamu terlalu effort gitu ya untuk bisa menyadarkan dia, tapi ternyata nihil, sia-sia. Terus juga malah membuat kamu merasa lebih jengkel, bahkan memiliki perasaan yang semakin membosankan nih orang ya. Gua usaha membuat hubungan ini terrealisasi, lo malah enak-enakan gitu ya. Ya, aku lihat di sini kamu sampai udah jengkel banget sama dia, udah muak gitu ya. Kalau misalkan kamu di sini belum nikah sama dia, berarti memang sebenarnya entah ini kamu atau dia itu memang belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang mungkin bisa jadi dialah yang belum siap untuk berkomitmen. Mungkin juga memang masih ada masalah yang melibatkan hati, mungkin kurangnya ketekunan atau tekad dia untuk menunjukkan arti sebuah relationship ya. Dia tidak, selama ini mungkin memang belum paham tentang menghargai sebuah relationship ya. Jadi mungkin juga dia itu masih menganggap bahwa sebuah relationship itu adalah kayak ya hanya sekedar persahabatan jangka panjang gitu ya, padahal sebenarnya bukan hanya sekedar persahabatan ya, tapi saling memiliki, saling memahami, saling berhati-hati ya, arti sebuah relationship lah ya yang seperti itu. Tapi dia itu menganggap bahwa relationship itu kayak sahabatan aja gitu loh. Jadi memang sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen. Dan dikala saat ini kalian berpisah ya, kan aku bilang tadi ya, dia itu gampang banget akhirnya bisa bercerai atau berpisah dengan pasangan, tapi juga dia akan menyesalinya nih. Six of Cup ya, ketika kalian sudah berpisah nih, orang menyesalinya, dia selalu kepikiran kamu terus. Akhirnya sekarang dia selalu bernostalgia gitu ya. Bernostalgia dengan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Terus itu juga dia sering memikirkan banyak hal tentang kamu. Intinya pikiran dia tuh nggak bisa lepas lah dari kamu gitu ya. Dan aku lihat nih ya, ada keinginan dari dia untuk datang lagi sama kamu, ingin bersatu lagi dengan kamu, walaupun nanti kedepannya juga dia masih belum tahu akan seperti apa ceritanya gitu, tapi dia pengen banget untuk bersatu kembali dengan kamu. Dan memang kalau aku lihat dari dulu kalian ini itu memang kurang banget dalam berkomunikasi ya, dan aku lihat di sini dia tahu loh kenapa kalian kurang komunikasi, yaitu gara-gara dia, salah dia. Mungkin dia lebih memprioritaskan yang lain, mungkin dia sibuk kerja, mungkin dia ini itu, intinya tidak menjadikan kamu prioritas utama lah kayak gitu ya, sehingga
jarang ada komunikasi di antara kalian. Nah, ini juga lah yang membuat akhirnya banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu juga aku lihat ternyata si dia ini tuh orang yang gak gampang terbuka menyangkut perasaan dia ataupun apa yang terjadi dengan dia. Nah, kalau aku lihat memang selama ini dia tuh sedang mengalami suatu kesulitan yang mana di sini tuh dia ingin menanggungnya sendiri, dia ingin menyelesaikannya sendiri. Karena dia takut kalau misalkan kamu tahu keadaan dia yang sebenarnya, kalau dia ini sedang kesulitan, kalau dia ini sedang kesusahan lah kayak gitu ya, kamu tahu tidak sesuai dengan realita yang kamu lihat tentang dia, takutnya kamu akan kabur ninggalin dia, takutnya kamu akan ilfil sama dia, takutnya kamu akan meninggalkan dia lah, seperti itu. Itu pemikiran dia selama ini, makanya dia nggak jujur sama kamu sebenarnya apa yang terjadi dengan dia. Sebenarnya hidup dia itu sulit kalau aku lihat di sini ya. Cuman memang yang dia tampakkan ke kamu kayaknya dia tuh hedon ya, hedon, terus karirnya bagus, keuangannya bagus, teman-temannya juga berkualitas, padahal sebenarnya enggak, sebaliknya ya. Sebenarnya keadaan dia sebaliknya. Bahkan aku lihat juga di sini dia tuh kayak nggak gampang jujur tentang perasaan gitu ya. Dia nggak gampang terbuka dengan kamu, nggak gampang jujur sama kamu. Sehingga inilah yang akhirnya lebih menghancurkan hubungan kalian ya. Dia berharap akan jadi baik-baik saja kalau misalkan kamu nggak tahu sebenarnya keadaan dia seperti apa yang sedang dia lakukan. Justru malah cara dia menutupi situasi dan keadaan ini justru malah membuat dia akhirnya hancur gitu ya. Hubungan kalian akhirnya hancur karena ya karena memang ada miskomunikasi dan kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian gitu ya. Ya gimana mau baik hubungannya kalau misal komunikasi aja nggak ada, ya akhirnya kan nggak tahu apa yang dia suka, apa yang kamu suka, apa yang tidak dia suka, dan apa yang tidak kamu suka gitu kan. So kalau aku lihat memang masalahnya tidak terkendali ya, karena si dianya yang nggak mau terbuka dan nggak mau jujur, nggak mau komunikasi sama kamu. Terus itu juga aku lihat kan memang selama ini tuh tingkat kodependensi itu sangat kuat di sini, karena aku lihat tuh kayak hanya sebelah pihak yang selalu berjuang, yang selalu mengusahakan hubungan ini. Atau mungkin deh gini, kalaupun dia yang mengusahakan hubungan ini itu selalu sia-sia gitu loh ya. Kalau misalkan dia selalu ingin berjuang dengan hubungan ini kayak sia-sia gitu, apa yang dia lakukan itu kayak nggak efektif gitu. Dan kamu pun begitu ya, setiap kamu memperjuangkan hubungan ini tuh kayak sia-sia dan gak efektif. Kenapa? Ya setiap kalian mau maju, sebelah pihaknya kayak mungkin cuek gitu ya. Mungkin kamu selama ini setiap kamu mempertahankan hubungan ini dia cuek karena masalah kesulitan hidup dia ya, kamu sering diabaikan sehingga gak ada timbal balik. Nah ketika dia misalkan sudah sadar, terus sudah mungkin mulai membaik tuh keadaan dia, dan dia yang mulai yang mau effort gitu ya untuk hubungan ini, ternyata kamu mungkin sudah kecewa, kamu sudah terluka karena selama ini usaha yang kamu berikan mungkin terabaikan oleh dia, atau mungkin kamu terhianati atau bagaimana gitu ya. Jadi selama ini aku lihat effort yang terjadi ini hanya sebelah pihak gitu, nggak ada timbal balik yang setara. Tapi ya walaupun di sini kalian lelah secara pikiran, mental, batin, emosional ya, rasanya pokoknya lelah lah di dalam hubungan ini, tapi akhirnya kalian masih tetap yakin dengan hubungan ini dan tetap masih ingin tinggal di hubungan ini gitu. Aku lihat di sini ya, baik kamu ataupun dia, atau mungkin salah satu dari kalian masih ingin tetap di hubungan ini, tidak mau benar-benar melepas, seperti itu. Cuman kalau aku lihat saat ini tuh memang segalanya jadi semakin sulit kalau aku lihat di sini ya, dalam kalian menjalani hubungan atau ingin memperbaiki hubungan. Karena kalau aku lihat semakin kesini segala sesuatunya itu menjadi lebih sulit. Entah sulit dalam kehidupan dia semakin sulit, atau mungkin untuk kembali lagi itu semakin sulit, karena mungkin selama ini kayak setiap ada masalah atau kesalahpahaman, miskomunikasi itu nggak pernah langsung dituntaskan gitu loh, nggak pernah langsung diperbaiki gitu loh situasinya. Mungkin ya tiba-tiba langsung menghilang, tiba-tiba pergi, dan perginya itu cukup lama, menghilangnya itu cukup lama, sehingga makin kesini makin sulit untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya kayak gitu.
ya. Dan banyak sekali hal-hal negatif yang dipikirkan oleh si dia tentang hubungan ini. Mungkin kamu juga berpikiran negatif juga tentang hubungan ini, mungkin kamu juga sudah ragu, sudah nggak yakin gitu ya. Jadi ada hal-hal yang negatif yang mempengaruhi pemikiran seseorang di sini, entah kamu atau dia gitu ya. Terus juga aku lihat memang akhir-akhir ini sudah menunjukkan kurangnya keharmonisan, ketidakbahagiaan ya, baik dari kamu, bahkan mungkin keluarga kalian yang mengetahui hubungan kalian ya. Karena memang hubungan ini tuh selama ini tidak stabil, ternyata banyak sekali kegagalan dalam hubungan ini. Bahkan mungkin ada yang sempat tuh kayak merencanakan sesuatu tapi ternyata tertunda atau bahkan gagal sampai sekarang tidak pernah terrealisasi kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin banyak sekali perselisihan atau kesalahpahaman yang cukup tinggi di antara kalian, sehingga ini juga yang membuat kalian akhirnya hubungannya seperti itu. Terus itu juga miskomunikasi, salah paham ya. Jadi ngerasa pikiran negatif itu, kalau aku rasa salah satunya adalah kalian merasa kayak kayaknya gue nggak cocok deh sama kamu gitu ya. Nah itu yang membuat kalian akhirnya yakin bahwa udah deh berpisah aja, udah deh saling menarik diri aja, udah deh hidup sendiri-sendiri aja gitu. Karena merasa kayak banyak sekali konflik, banyak sekali cara, strategi, taktik atau cara memandang masalah itu kayak masih berbeda gitu. Kamu pengennya kalau ada masalah ya ayo sekarang juga untuk diselesaikan. Kalau dia kayak kalau ada masalah nanti ya nunggu aku selesai dulu dengan masalah pribadiku, atau mungkin nanti ya aku lagi sibuk, nantilah aku lagi fokusin dengan yang lain gitu loh. Dia selalu menunda masalah, sehingga di sini juga yang membuat kalian akhirnya merasa itu bukan styleku gitu. Caraku memandang suatu hubungan itu kalau ada masalah cepat diselesaikan. Kalau dia cara memandang masalah atau hubungan tuh kayak ya udah kita have fun. Yang penting gue have fun dulu gitu. Ya, kalau kamu tuh orangnya serius, kalau dia pengennya have fun dulu kayak gitu. Jadi ngerasa kayak aduh kayaknya nggak cocok deh gitu ya. Kamu kayak memandang dia tuh kayaknya aku nggak cocok deh sama kamu ya, kamu orangnya kayak gitu, aku begini, nggak masuk gitu ya. Tujuannya juga masih beda mungkin kayak gitu ya. Dan apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Sejujurnya kamu itu lebih berharga bagi dia daripada siapapun ya, daripada apapun gitu. Dan dia tahu bahwa kalian itu memiliki suatu koneksi jiwa yang selalu terhubung dan sangat kuat gitu ya. Jadi walaupun kalian berpisah, dia selalu merasakan adanya hadirmu di hidup dia. Dia merasa bahwa kamu adalah milik dia gitu, sehingga kamu gak akan pergi kemana-mana gitu walaupun situasi hubungan kalian sudah berakhir gitu. Karena dia selalu merasakan adanya kamu itu kayak setia gitu untuk dia, kamu itu akan selalu ada untuk dia. Nah kayak gitu ya, karena dia selalu merasakan adanya energi kamu gitu loh yang selalu hadir di hidup dia. Dan untuk saat ini yang dia ingin katakan ke kamu adalah dia takut kamu akan menolak dia gitu, apalagi situasinya seperti ini ya. Sebenarnya di sini dia ingin banget komunikasi dengan kamu, ingin berkata jujur sama kamu, tapi dia takut kamu akan menolak dia gitu. Entah kamu nanti pas dia lagi nelpon kamu reject, atau kamu nggak terima alasan dia, nggak terima kejujuran dia atau apa gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang orangnya punya pemikiran yang negatif ya. Orangnya itu sulit untuk bisa positive thinking aku lihat. Dan kenapa sih di sini kamu itu tidak mau dia lepaskan seutuhnya? Karena di sini kalau aku lihat ya, kamu itu mampu untuk membuat dia berubah. Kamu mampu untuk mengalahkan keegoisan dia, sifat-sifat yang kayak iblis itulah ya. Sifat-sifat yang nakal, sifat-sifat jahat, sifat-sifat yang semena-mena itu ya, yang kayak iblis itulah ya. Kamu mampu menaklukkan dia, kamu mampu menaklukkan sifat tingkah laku dia yang seperti iblis itu ya. Jadi kayak kamulah pawangnya gitu. Jadi makanya di sini dia merasa bahwa kamulah orang yang super gitu loh, yang mampu membuat dia tersadar, mampu membuat dia bisa berubah dan bisa memperbaiki diri gitu loh. Kamulah yang mampu menaklukkan dia kayak gitu.
Tapi sejujurnya di sini dia itu sangat-sangat peduli loh sama kamu, walaupun memang selama ini tidak dia tunjukkan. Yaitu karena dia punya sifat yang Three of Wands reverse ini. Orangnya tuh nggak gampang terbuka, nggak gampang jujur tentang baik itu perasaan yang dia miliki ataupun apa yang terjadi dalam hidupnya terhadap orang lain, termasuk kamu gitu ya. Memang mungkin orangnya tertutup atau pola asuh dari orang tuanya ya seperti ini, atau memang secara pribadi karakternya seperti ini gitu, sehingga ya dia nggak gampang gitu loh untuk menunjukkan atau mengekspresikan emosionalnya dia gitu loh ya. Jadi kalau dia peduli, of course dia peduli, cuman memang nggak gampang susumbar gitu loh, nggak gampang pamer bahwa dia peduli, bahwa dia posesif, bahwa dia agresif gitu, enggak ya. Nih, karena di sini dia ingin masa depan dia bersama kamu. Makanya di sini dia mau jujur agar kamu itu nggak salah paham terus sama dia. Karena kalau aku lihat di sini dia memandang kamu itu kayak udah memandang dia itu jelek gitu loh. Kamu itu punya stereotip tentang dia itu udah jelek gitu loh. Ya entah apa pembohong lah, tukang selingkuh lah, atau apalah kayak gitu ya. Nah dia tahu kamu itu sekarang memandang dia itu kayak punya stereotip yang jelek gitu terhadap dia. Nah makanya di sini karena dia memang masih mencintai kamu, masih menginginkan kamu menjadi pasangannya di masa depan, makanya di sini dia ingin jujur biar kamu nggak salah paham. Kapan sih itu bisa terjadi? Mungkin paling cepat 4 hari, paling lama 4 tahun ya. Ya, pokoknya kalau aku lihat ini bisa diprediksikan untuk masa depan. Ya bisa jadi beberapa tahun kemudian ya, paling lama deh kayak gitu. Jadi kalau di tarot tuh tidak mengenal batas waktu atau waktu yang tepat ya, karena setiap energi orang tuh beda-beda ya. Belum tentu cerita ini tuh sudah terjadi pada kalian semua, atau mungkin sedang ada yang merasakan ini, atau mungkin ini sudah terjadi pada kalian semua gitu ya. Setiap orang jalan hidupnya berbeda-beda. Jadi kalau mau ditanya kapan sih waktu pastinya, setiap bertanya tentang waktu itu juga berbeda-beda setiap orangnya gitu ya. Jadi kalau memang kamu masih mau menunggu dia ya silakan ditunggu ya. Tapi kalau misalkan kamu sudah tidak mau berurusan lagi dengan dia, gak mau menunggu, menurutmu aduh usia gue udah cukup matang untuk berpikiran serius tentang pernikahan, ya silahkan cari yang lain gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin dia juga butuh waktu ya untuk meyakinkan diri dia, untuk meyakinkan keadaan dia gitu ya. Mungkin dia memang belum settle kehidupannya, dia masih ada yang perlu difokuskan, terutama keluarga gitu kan. Ya, jadi memang butuh waktu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak bisa resonate kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ada kemungkinan juga ya ini bisa terrealisasi, dia akan jujur sama kamu bisa 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, atau 4 tahun kemudian. Intinya ya di masa depan lah ya, entah kapan. Oke, kurasa cukup ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.